Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta teman-teman lulusan PKN STAN yang sudah bergabung pada acara KLP Fest 2022 dengan menggunakan media daring Zoom maupun melalui alamat www.klpfest2022.com. Kami informasikan kepada peserta untuk mengaktifkan kamera dan dapat menonaktifkan mic selama acara webinar berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara KLP Fest 2022 dengan tema Sinergi Generasi Unggulan Bangun Negeri. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara KLP Fest 2022. Saya Mika Zumratun dan rekan saya, Ilham, akan memandu acara KLP Fest hari ini live dari Gedung Juanda 1, lantai 18 Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Kementerian Keuangan juga turut serta dalam menjaga penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran jalannya acara. Baik, teman-teman lulusan PKN STAN, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, hari ini merupakan hari ke-10 dari rangkaian acara KLP Fest 2022 yang akan dilaksanakan sampai tanggal 19 Oktober 2022. Acara ini didukung oleh seluruh kementerian atau lembaga dan juga Pemda yang berpartisipasi dan teman-teman kepanitiaan mahasiswa atau lulusan. Jadi akan ada 112 kementerian, lembaga dan juga Pemda yang akan hadir. Tapi hari ini akan ada narasumber dari 11 instansi yang akan hadir. Ada apa aja nih, Kak? Ada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Sarawangun, lalu ada Kementerian Pertahanan, pemerintah Kabupaten Gianyar, ada pemerintah Kota Pasuruan, pemerintah Kabupaten Bandung, pemerintah Kabupaten Lamongan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah Kabupaten Temanggung, pemerintah Kabupaten Malang, dan yang terakhir pemerintah Kabupaten Batubara. Nah, bagi teman-teman juga dapat mengunjungi website di alamat www.klpfest2022.com. Sekali lagi dapat mengunjungi website www.klpfest2022.com. Jangan lupa ya teman-teman. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, Mika, untuk menambah semangat teman-teman semua dalam mengikuti acara hari ini, kita yel bareng-bareng ya. Oke, seru banget nih. Jadi kalau aku bilang KLP Fest 2022, kita bilang satu sinergi bangun negeri. Kita ulang kali ya. Boleh. KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Oke, kita mulai aja langsung ya, Kak. Untuk pemaparan pertama, yaitu dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Clay JH Dondo Kambe, SSTP MAP, selaku Kepala BKD Provinsi Sulawesi Utara. Baik. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya, suara kami terdengar dengan jelas ya, Bapak? Halo, Bapak. Apakah suara kami terdengar? Pagi, Bapak. Baik, mungkin langsung saja karena Bapak juga sudah bergabung di Room Zoom hari ini, kami silakan kepada Bapak untuk dapat memaparkan materi yang nanti akan kami terima bersama untuk alumni PKN STAN. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu KLP Festival Kementerian Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati panitia KLP Fest Kementerian Keuangan, tim dari PKN STAN dan Bapak Ibu yang telah mengikuti Zoom pada pagi hari ini yang kami sangat hormati. Sebelumnya saya mohon maaf karena sedianya Bapak Kepala BKD yang akan membawakan materi saat ini, Bapak Clay Dondo Kambe, namun karena ada tugas dari pimpinan daerah yang harus dia lakukan pada pagi ini, sehingga
Bapak yang sudah sedianya bergabung, menugaskan kepada kami untuk membawakan materi dan sekaligus juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat bersama-sama dengan kita di acara KLP Fest ini, dan juga menyampaikan banyak terima kasih kepada KLP Fest dan dari PKN STAN yang telah memberikan kesempatan bagi Pemprov Sulut untuk menerima atau mendapatkan lulusan PKN STAN yang tentunya sudah dikenal memiliki tingkat keunggulan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, akuntansi, pajak, ataupun hal-hal yang terkait dengan keuangan, akuntansi, dan mungkin terkait juga dengan aset. Untuk itu, atas nama pemerintah Provinsi Utara, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekprov, Bapak Kepala BKD, dan seluruh pejabat, menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian dan atensi yang diberikan kepada kami di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini membutuhkan banyak tenaga dalam membantu mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Baiklah, saat ini kami akan mempresentasikan terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mulai dari keadaan di Sulawesi Utara sampai ke birokrasi di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan saat ini kami mewakili Bapak Kepala BKD, nama saya Tenda Ungau, Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur. Nah, di pemerintah Provinsi Utara saat ini, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur memiliki visi jangka panjang yang ditetapkan dari tahun 2005 sampai akhir rencana pembangunan jangka panjang daerah Sulawesi Utara, itu pada saat periode saat ini, yaitu 2021 sampai 2026, RPJMD keempat, itu Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Rencana pembangunan jangka panjang ini dijabarkan dalam visi RPJMD pemerintah Provinsi Utara tahun 2021-2026 dengan 5 misi, yaitu peningkatan kualitas sumber manusia Sulawesi Utara, penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa, kemudian pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas, pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah. Dari visi misi tersebut kemudian dibuat beberapa kebijakan strategis, arah pembangunan, dan menetapkan 10 program unggulan yang akan dicapai oleh pemerintah Provinsi Utara di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando. Seperti meningkatkan sarana pendidikan yang layak dan adaptif teknologi, serta dukungan bagi generasi milenial. Hal ini sudah dicapai dengan beberapa sarana pendidikan yang berbasis teknologi sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Utara saat ini. Kemudian dukungan bagi generasi milenial dalam mendapatkan pendidikan yang layak, dan saat ini juga yang paling diangkat oleh Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur, yaitu generasi milenial yang memiliki karakter budaya dan intelektual yang mumpuni, di mana saat ini pemerintah Utara memberikan perhatian kepada pembinaan karakter generasi muda dan intelektual yang terus ditingkatkan, baik melalui peningkatan kompetensi melalui program-program pemberdayaan generasi muda maupun sampai ke terkait dengan akademik. Kemudian unggulan yang kedua yaitu meningkatkan soliditas dan peran tokoh agama untuk menjaga harmonisasi kerukunan sehingga terbina dengan baik. Dan ini berhasil di mana pemerintah Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, menjadi salah satu kota dengan toleransi yang sangat tinggi. Kami di sini berupaya untuk
menjaga kerukunan antar umat beragama, karena semua perbedaan menjadi modal bagi kami di pemerintah Provinsi Utara untuk membangun bersama. Dalam meningkatkan soliditas ini, Bapak Gubernur juga memberikan program asuransi kesehatan bagi seluruh tokoh-tokoh agama, mulai dari Kristen, Katolik, Islam, Buddha, dan Hindu, dan Konghucu. Semua diberikan bantuan dalam bentuk BPJS Kesehatan. Kemudian unggulan yang ketiga yaitu melanjutkan dan meningkatkan program operasi daerah selesaikan kemiskinan. Ini sudah dijalankan dan terbukti efektif dan berhasil, di mana tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara salah satu yang terendah di Indonesia. Kemudian melanjutkan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata yang terbukti berhasil dan menjadi role model nasional. Ini kalau saat ini pemerintah Sulawesi Utara sedang adem-ademnya, tidak ada, cuman kurang pengunjung dari luar, tapi pada sebelum pandemi ribuan turis hampir tiap hari masuk ke Sulawesi Utara, dan ini sangat membuka atau membawa suasana baru di Sulawesi Utara. Banyak turis kebanyakan dari Chinese, Tiongkok, Korea yang masuk ke Sulawesi Utara, dan ini membuat kita lebih hidup, lebih bersemangat melihat ada banyak orang luar yang datang dan kita berinteraksi dengan baik, termasuk juga menciptakan persahabatan baik dengan mereka. Ini yang sangat dikedepankan oleh Pak Gubernur. Di samping itu, UKM dan ekonomi kreatif meningkat dengan pesat, yang tentunya bagi PNS sangat berharap karena pendapatan asli daerah meningkat, sehingga kita di Sulawesi Utara sangat terbantulah dengan adanya kemajuan di sektor pariwisata ini. Kemudian penambahan cakupan asuransi untuk petani ini sudah dilakukan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari 2 tahun yang lalu sudah dilakukan pemberian asuransi untuk petani, nelayan, dan petani peternak, dan juga proteksi bagi gagal panen, dan ikut memfasilitasi ekspor komoditas unggulan, karena sulit juga memiliki pelabuhan Samudera Bitung yang merupakan pintu gerbang untuk ekspor, dan juga pelabuhan dan juga bandara internasional Samratulangi. Kemudian percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus. Kita di sini ada 2 kawasan ekonomi khusus Bitung terkait dengan ekspor, dan kawasan ekonomi khusus Likupang terkait dengan pariwisata. Ini mau dikembangkan kawasan ekonomi pariwisata ini seperti di Nusa Dua Bali, dan itu sangat menciptakan banyak lapangan kerja, masuk multiplier efek yang akan kita dapatkan. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur yang merata untuk konektivitas, dan ini juga kerjasama dengan pemerintah pusat. Sudah banyak membangun jalan-jalan dan pelabuhan-pelabuhan perintis, termasuk juga bandara-bandara kecil di pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara. Kemudian memperbanyak juga fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit di tiap kabupaten kota. Ini sudah dilakukan, dan paling keren saat ini ada rumah sakit umum daerah di Provinsi Utara. Kalau adik-adik dari PKN STAN yang akan ditempatkan dapat melihat bahwa rumah sakit ini berstandar seperti di Singapura begitu. Kemudian iklim investasi dan usaha yang makin kondusif dengan kemudahan regulasi. Ini juga sudah dilakukan dan sementara berlangsung di Sulawesi Utara. Yang paling pokok melihat investor yang juga memperhatikan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian percepatan transformasi digital, dan ini sudah dilakukan. Kita sudah banyak berinovasi dalam melakukan pembangunan pelayanan dengan digitalisasi pelayanan. Kemudian kita masuk ke dalam pemerintahan Provinsi Utara. Di Sulawesi Utara, pemerintah Provinsi Utara dipimpin oleh Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang dibantu oleh Bapak Sekretaris Daerah sebagai pelaksana tertinggi birokrasi di daerah, di mana Sekretariat dari Provinsi Utara adalah pejabat eselon 1 di jabatan pimpinan tinggi Madya. Terdiri dari juga 3 asisten yang dibantu 3 asisten dan 9 biro. Kemudian ada Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan 11 badan, di mana salah satunya Badan Kepegawaian Daerah, dan 25
dinas. Sulawesi Utara adalah pemerintah provinsi tipe A yang memiliki di atas 30 unit kerja eselon 2. Kemudian ini struktur organisasi pemerintah, nama-nama dinas, badan, biro. Kemudian kita masuk dalam profil kepegawaian. Nah, di Provinsi Utara ini untuk pemerintah Provinsi Utara sendiri jumlah ASN-nya sebanyak 11.370, PNS-nya 10.664, termasuk guru di dalamnya, dan PPPK 706 yang baru diangkat tahun lalu, dan ada juga PPK di pertanian yang diangkat beberapa tahun yang lalu. Ini komposisi berdasarkan jenis kelamin, yang paling banyak mendominasi perempuan. Mungkin perempuan lebih pinter untuk mengikuti tes-tes CPNS ataupun P3K. Kemudian ini merupakan PNS, jumlah PNS menurut golongan, di mana pada saat ini paling banyak di golongan 3. Kemudian menurut pendidikan PNS, kita di Sulawesi Utara sangat maju dalam sumber daya manusia, terutama PNS. S1-nya itu sebesar 60, hampir 67%, S2-nya 10, lebih dari 10%. Ini merupakan modal kita di pemerintah Sulawesi Utara dalam membuat konsep-konsep kebijakan pemerintah. Kita juga sudah ada lulusan S3, karena S2 dan S3 saat ini merupakan S2, pendidikan S2 dan S3 belajar tentunya dengan seleksi yang sangat ketat. Pemerintah Sulawesi Utara memberikan beasiswa bagi PNS yang berprestasi ataupun berkinerja baik untuk mengikuti pendidikan S2 dan S3. Kemudian dalam jabatan Pemerintah Sulawesi Utara sudah mengikuti dengan peraturan pemerintah, di mana jabatan-jabatan struktural kebanyakan sudah dialihkan ke jabatan fungsional. Ada sekitar 1.500 jabatan fungsional. Sementara untuk jabatan strukturalnya mulai dari eselon 1B sampai eselon 4B itu hanya sekitar tidak lebih dari 10%. Selebihnya adalah jabatan fungsional, tapi masih banyak didominasi oleh guru. Kemudian kita di Sulawesi Utara, PNS-nya kebanyakan beragama Kristen, 76,04%, kemudian Katolik, Islam 16,91%, Hindu 0,99%, Buddha yang tidak ada. Tapi kami di Provinsi Utara, walaupun didominasi oleh Kristen, tapi secara pergaulan persahabatan kami mengedepankan semua kita adalah bersaudara. Begitu slogan di Sulawesi Utara, kami orang semua bersaudara, dan satu lagi yang paling penting, orang semua ciptaan Tuhan, termasuk dengan alam sekitar yang ada di lingkungan di sekitar kita, terutama dalam kita memanfaatkan sumber daya manusia yang lebih baik. Dan di Sulawesi Utara memang terjadi penumpukan di umur-umur 51 sampai 50 tahun, tapi ini untuk PNS sudah banyak yang ancang-ancang mau pensiun, ada sekitar 2000-an, dan memang ini akan, kalau kita lihat ini akan terjadi gap pada di usia di bawah 40 tahun. Nah, kita berupaya mengadakan atau melakukan permintaan formasi kepada pemerintah pusat yang lebih untuk menggantikan PNS yang akan sudah memasuki masa pensiun. Karena di atas 41 tahun ke atas itu lebih dari 70, sudah hampir 70%. Dan ini sudah kita lakukan perencanaan kebutuhan, termasuk dengan mengadakan atau menerima calon-calon PNS yang berasal dari sekolah-sekolah kedinasan, baik IPDN, STAN, STIS, dan Kemenhub seperti STTD. Dan ini kita
lihat proyeksi PNS yang akan pensiun ke depan, memang banyak setiap tahun ratusan PNS, tapi didominasi oleh guru. Kemudian kita juga di Sulawesi Utara dibantu oleh pegawai non ASN yang kita sebut sebagai tenaga harian lepas di TL perangkat daerah, kemudian di sekolah, dan TL-TL khusus. TL khusus ini seperti programmer komputer maupun ahli-ahli yang kita perlukan di Sulawesi Utara. Dan saat ini juga kita sedang melakukan pendataan bagi tenaga harian lepas ini, semoga diperhatikan oleh pemerintah pusat nantinya untuk pengambilan kebijakan. Kemudian kita masuk sedikit terkait dengan konsep pengembangan karir dan peningkatan kompetensi di Surut. Ini secara garis besar, dalam rangka peningkatan kompetensi kita juga memberikan tugas belajar dan izin belajar. Kalau dengan aturan sekarang memang cuma tugas belajar. Kalau tugas belajar dibiayai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, baik S2, S3 maupun yang untuk pendidikan-pendidikan yang untuk menambah pengetahuan teknis lainnya. Kemudian kita juga ada penugasan kediklatan, pelaksanaan capacity building di luar negeri, ada juga course bekerja sama dengan universitas atau pemerintah di negara yang lain. Cuma karena selama pandemi kami pelaksanaan capacity building dan short course di luar negeri ini kami tiadakan dulu karena masalah pandemi, tapi semoga ketika pandemi ini berakhir dan semua negara juga bisa menerima pengunjung dari negara lain, maka pelaksanaan capacity building ini juga akan dilakukan dan dialokasikan untuk sekitar 20-30 orang dalam mengikuti capacity building ini. Kemudian ada diklat kepemimpinan, ini memang lazim dilakukan. Dan yang terakhir adalah kita barusan menyelenggarakan manajemen talenta. Di sini kita akan menyediakan talent-talent yang akan menjadi suksesor bagi kepemimpinan, mulai eselon 4, eselon 3, bahkan eselon 2 dan eselon 1. Memang ini baru kita mulai, tapi semoga kita akan terus berjalan dan pola karir, pengembangan karir di Sulawesi Utara akan mengikuti dengan manajemen talenta yang kita akan bangun berbasis sistem merit. Sebagai contoh pelaksanaan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi, ini kita dapat lihat di slide. Ada 42 PNS, 5 orang S3 dalam negeri, 37 orang S2. Kemudian capacity building sudah sejak 2017. Pelaksanaan juga kerjasama dengan UI, kita juga telah melakukan kerjasama dengan STAN dan universitas-universitas yang ada di Sulawesi Utara. Dan juga bekerja sama juga dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan benchmarking, coaching, dan mentoring. Ini juga kita lakukan dalam rangka pengembangan kompetensi PNS. Kemudian kita masuk ke dalam rencana penempatan para lulusan PKN. Ada 23 unit kerja yang mengusulkan untuk ditempatkan para lulusan PKN STAN ini. Namun yang paling banyak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang serta Badan Pendapatan Daerah, terutama pada bidang pajak. Dan sedikit kita menggambarkan kedua SKPD, kedua unit kerja yang besar tadi yang memerlukan sumber daya manusia dari lulusan PKN STAN di Badan Pendapatan Daerah, di mana mereka menyelenggarakan tugas terkait keuangan dan untuk pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan pajak, retribusi, termasuk juga pengelolaan sumber daya yang terkait dengan aset, yang terkait dengan pajak dan penilai pajak, retribusi ada di salah satu bidang di Badan Pendapatan. Kemudian fungsi Badan Pendapatan yaitu seperti kita lihat untuk penyusunan kebijakan teknis, termasuk juga di sini pembinaan teknis bagi pemerintah daerah di bidang keuangan pengelolaan pendapatan, pemantauan evaluasi, pelaksanaan administrasi di bidang pendapatan daerah, pengelolaan pajak, dan retribusi.
Kemudian kita lihat juga tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah mempunyai tugas untuk membantu gubernur, pertama melaksanakan urusan pemerintahan daerah, dan tugas pembantuan ditugaskan oleh kepala daerah dengan fungsi yaitu untuk merumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Kebanyakan dinas PU ini berurusan dengan pekerjaan sipil, di mana di dinas PU ada beberapa unit kerja seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air Minum, Persampahan, peralatan, dan mereka sangat memerlukan sumber daya yang mengerti terkait dengan pengelolaan akun. Fungsinya berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan. Urusan Pekenstan juga dibutuhkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, terutama perangkat daerah yang mengelola keuangan dengan jumlah yang besar. Seperti yang dikatakan tadi di SPU ada, kemudian diperlukan juga oleh Dinas Pendidikan Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Untuk Dinas Pendidikan kita dapat lihat sangat besar dana yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Ini juga ada dana-dana yang lain yang dikucurkan. Jadi perhatian terkait penataan usaha keuangan, akuntansi, perencanaan anggaran, maupun untuk pelaksanaan pertanggungjawaban ini harus dilakukan dengan sangat baik. Makanya dibutuhkan sumber daya yang sangat teliti. Kemudian terkait juga dengan badan pendapatan, karena banyak juga yang telah ada di sana, beberapa hal yang disampaikan kepada kami, mereka juga memiliki fasilitas-fasilitas yang sudah berbasis digital, seperti mereka melakukan pembayaran secara online. Ini sudah dilakukan melalui e-Samsat. Kemudian pelaksanaan pelayanan yang berbasis digital juga telah dilakukan, terkait juga dengan penelusuran, pemutaran data, dan penerimaan pajak. Dan ini bisa diakses oleh siapapun. Kita kalau melihat nomor kendaraan atau apapun yang kita dapat akses langsung di komputer atau di device kita di HP, sehingga kita dapat melihat, oh ini kendaraan ini siapa punya, apa semua, kita bisa akses langsung. Kemudian Bapenda juga memberikan e-service bagi para pemilik kendaraan. Ini memang dilakukan. Nah, semua pelayanan ini dilakukan oleh Bapenda, sehingga dalam melakukan pelayanan, proses pungli yang kebanyakan yang terjadi di kantor Samsat sudah sangat terminimalisir. Para pengguna layanan Samsat tidak lagi harus datang ke kantor, cukup dengan melakukan pembayaran atau pemrosesan pembayaran pajak retribusi melalui device HP pun dengan komputer. Baik, demikian sedikit gambaran terkait dengan pemerintah Sulawesi Utara, terkait dengan keadaan di Sulawesi Utara, dan kami berharap Kementerian Keuangan dapat mengalokasikan lulusan PKNSTN dalam membantu pemerintah Sulawesi Utara, terutama dalam mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang sudah kita lihat tadi sangat berperan penting dalam kemajuan Sulawesi Utara dan bahkan kemajuan bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan yang informatif, Bapak. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak ya? Ya. Siap. Jadi Bapak sudah ada pertanyaan. Yang pertama adalah berapa banyak kebutuhan lulusan PKN STAN untuk Pemprov Sulawesi Utara? Tadi Bapak sudah menayangkan sebenarnya di berapa jumlah formasinya, tetapi mohon untuk dapat dijelaskan terkait program studi yang dibutuhkan, begitu Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ya. Untuk program studi yang kami butuhkan,
terutama terkait dengan akuntansi, pajak, kalau boleh kalau ada yang diploma 3 atau diploma 4 yang kami butuhkan, terutama dalam penilai-penilai juga aset, pajak bumi dan bangunan. Tapi untuk detail program studi yang kami minta itu sudah disampaikan, dan kami berharap yang paling banyak di akuntansi ataupun pajak yang dapat disampaikan kepada kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari teman-teman alumni PKN STAN. Kira-kira bagaimanakah pola karir dari lulusan PKN STAN yang nanti ditempatkan di unit non-keuangan, Bapak? Contohnya di balai laboratorium seperti yang tadi Bapak sebutkan. Boleh, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Umumnya yang kami tempatkan misalnya di luar unit kerja yang sudah nyata-nyata terlihat kata keuangannya atau kata pendapatan, memang di dinas kesehatan, terutama di balai laboratorium kesehatan, mengelola pendapatan daerah di situ karena berbentuk lab, karena makanya banyak pengguna layanan di situ, sehingga dirasa perlu untuk mengadakan pegawai yang mengerti terkait dengan pengelolaan keuangan, baik akuntansi, penganggaran, ataupun dalam pertanggungjawaban keuangan. Dan ini sudah diusulkan juga oleh dinas terkait, balai labkes, dan terkait juga dengan pengembangan karir. Memang saat ini kita berbasis jabatan fungsional. Jadi kalau misalnya dia masuk lewat jabatan fungsional, sudah ada jenjang karirnya, dan ketika akan masuk pada jenjang karir yang lebih tinggi yang tidak disediakan, maka PNS atau P3K tersebut dapat dipindahkan ke unit kerja yang dapat mengakomodir jabatan yang lebih tinggi. Itu Pak, terkait dengan pengembangan karirnya. Bapak, jadi lulusan PKN STAN ini walaupun ditempatkan di lembaga atau di unit yang non keuangan, tetapi nanti akan masih mengurusi terkait keuangan, begitu ya Pak ya? Iya Pak, jelas memang mereka Oke, baik, siap. Itu baik. Baik, Kasih, pertanyaan selanjutnya Bapak, fasilitas apa yang akan didapatkan Pak untuk lulusan PKN STAN ini? Baik, terima kasih. Kami di Pemerintah Utara memang kami tidak ada lagi program penyediaan perumahan atau apa, tapi secara general Pak Gubernur telah memberikan namanya tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang diberikan bagi PNS yang mengabdi di pemerintah Provinsi Utara, namun juga harus mengikuti prosedur termasuk disiplin kinerja. Itu merupakan reward dan mendapatkan tunjangan kinerja selain gaji. Dan terkait juga fasilitas yang lain yang dapat dimanfaatkan oleh PNS yang juga sudah kami rasakan, yaitu program-program pengembangan kompetensi, dan ini juga dapat dilakukan di Badan Diklat atau BPSDM di Sulawesi Utara, maupun diutus mengikuti pendidikan di luar daerah, termasuk juga pelatihan-pelatihan dan coaching, mentoring di tempat yang lain. Dan ini juga sudah kita kembangkan dan ada peraturan daerahnya. Kemudian terkait juga dengan fasilitas yang lain, kita di Provinsi Utara juga ada fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh PNS di klinik pertama pemerintah Provinsi Utara. Pengobatannya gratis. Kalau sudah lebih lanjut, usahakan tidak ada lagi. Tidak sampai lanjut, cukup sampai di klinik aja. Juga ada beberapa hal juga fasilitas-fasilitas yang disediakan, terutama dalam fasilitas-fasilitas perlindungan dan pelayanan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya dapat dimengerti. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kami cukupkan. Dan untuk teman-teman semoga bisa mendapatkan insight baru untuk bahan pertimbangan ketika memilih penempatan nanti. Selanjutnya kepada Bapak kami silakan untuk memberikan sepatah dua patah kata atau closing statement untuk alumni dari lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kami di pemerintah Sulawesi Utara, terutama masyarakat Sulawesi Utara, sangat menyambut baik orang-orang yang datang, terutama untuk membantu membangun Sulawesi Utara, membantu memberikan pelayanan, dan membantu untuk bermasyarakat bersama. Adik-adik lulusan PKN STAN, jangan takut, jangan ragu datang di Sulut, karena kami di sini menyambut baik semuanya dan tidak takut dengan persoalan makanan. Kalau sudah kekurangan makanan, dapat menyampaikan kepada teman-teman yang lain, kami di sini sedia terus untuk membantu teman-teman yang lain. Kalaupun ada acara di tempat yang lain, silahkan berkunjung, mau diundang atau tidak diundang, kami akan memberikan pelayanan. Di sini sudah menjadi tradisi kita di Sulawesi Utara di sini. Dan teman-teman yang lain juga yang berada di daerah yang lain, karena di Sulawesi Utara ini ada beberapa etnis seperti Minahasa, Bolang Mongondo, dan di kepulauan, silakan beradaptasi dengan budaya-budaya masing-masing. Dan pada umumnya kami di sini memiliki budaya yang menerima teman-teman atau orang-orang dari tempat yang lain untuk bersama-sama bermasyarakat. Terima kasih, semoga nanti adik-adik lulusan PKN STAN dapat berada di Sulawesi Utara, memilih Sulawesi Utara, dan dapat bertanya kepada teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu ada. Terima kasih, semoga kita bertemu di Manado, di Sulawesi Utara ini secepatnya. Terima kasih atas. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kehadiran dan informasi yang sangat komprehensif ya Pak ya. Baik. Baik, untuk sekarang sesi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah selesai. Dan untuk sesi yang selanjutnya adalah pemerintah Kabupaten Sarawangun setelah break berikut ini.